Anak suka main game. Berapa jam sehari? Nah, berjam-jam ya Bapak Ibu ya. Ini tantang ancaman. Bagi Bapak Ibu guru nih, ancaman atau tantangan? Tantangan, betul. Gimana caranya kita mengalihkan game yang biasa mereka pakai menjadi game untuk belajar dan Bapak Ibu juga mengajar, Bapak Ibu ya. Oke, sesi ini akan kita awali agar Bapak Ibu membuka pengetahuan awal tentang game dan edukasi bersama PTPB BBG Jawa Barat bersama Kang Yudi Yanwar, Bapak Dr. Yudi Yanwar dari PTP BBGP Jawa Barat. Ya, Bapak Ibu tadi sudah disebutkan juga oleh MC pertanyaan secara digital. Diingat-ingat lah ya. Baik Bapak Ibu, kita sambut penyaji pertama kita, Kang Yudi Yanwar. Terima kasih Bu Liper ya. Sami-sami Akang. Saya biasanya nyebut ini ya, muda gitu. Di sini sebutannya Akang dan Teteh. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap menyampaikan materi ya Kang ya? Siap. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita simak 10 menit pertama untuk penyaji dari Kang Yudi Yanwar. Silakan. Terima kasih Per ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Pagi. Sudah sarapan belum Ibu? Sudah. Kalau Bapak udah sarapan? Kalau Bapak rokok sarapannya biasanya Pak ya. Ya Ibu dan Bapak, terima kasih saya ucapkan kepada moderator Pelia. Mohon izin juga ke para narasumber menyajikan terlebih dahulu Pak Andi Taru, Pak Lola, dan Pak Dero. Mohon izin dulu juga dengan panitia ya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, tahu game kan ya? Nah, kita membahas tentang game. Itu ya, nanti kita akan membahas tentang game. Pagi ini nanti ada narasumber juga dari Pak Andi Taru akan melihat bagaimana kalau praktisi seperti apa, seperti itu ya. Nah, Ibu dan Bapak, sebentar ya, saya ngambil properti dulu. Nah, Ibu dan Bapak, tahu ini Ibu dan Bapak? Cutter ya, tahu? Iya. Kira-kira cutter ini diciptakan untuk apa ya Ibu dan Bapak? Memotong benda atau mau dibilang? Ngukir. Pasti tujuan dari dibuatnya cutter ini adalah untuk yang baik-baik Ibu dan Bapak ya. Teknologi ini digunakan untuk yang baik. Benar ya Ibu dan Bapak ya? Tetapi ini bisa digunakan untuk yang jahat juga nggak? Ya. Bisa ya? Mungkin waktu saya kecil Pak, teman-teman yang lain juga pernah kita dipalak Pak Dero misalkan Pak Dero. Pernah kan ya, misalkan kita jalan di terminal, misalkan ada yang di belakang pakai ini, bisa kan ya? Nah, Ibu dan Bapak, berarti apa? Mindset kita terhadap sesuatu itu kita harus positif Ibu dan Bapak ya. Kalau misalkan Ibu dan Bapak menggunakan itu untuk keburukan dan segala macam, bukan berarti teknologi tersebut buruk. Itu ya Ibu dan Bapak ya. Nah selanjutnya Ibu dan Bapak, Ibu dan Bapak pernah baca berita-berita ini enggak? Banyak ya. Ada berita yang menyatakan bahwa ada 8 dampak game online bagi pelajar. Ya buat adik-adik kita misalkan. Salah satunya adalah mudah marah. Benar nggak Ibu dan Bapak? Ya. Benar ya, di rumah anak-anak kadang kalau disuruh berhenti main game marah nggak Ibu dan Bapak? Ya. Marah ya?
Saya kalau ini kan cuplikan-cuplikan berita ya saya ambil ya. Ini real Ibu dan Bapak, itu bisa diakses beritanya. Kemudian Ibu dan Bapak ada 7 lagi yang di bawah itu adalah remaja 15 tahun nekat bunuh diri karena dampak game Ibu dan Bapak. Gitu ya, Ibu dan Bapak, ini beritanya banyak di internet. Banyak di berita online yang menyatakan bahwa ini adalah dampak dari game, tapi dampak negatifnya Ibu dan Bapak. Bentar ya Ibu dan Bapak, seperti ini. Ada yang di rumahnya seperti ini kan? Kadang Ibu dan Bapak kalau Ibu misalkan lagi masak, anaknya masih kecil, yang dikasih apa Bu? HP untuk bisa YouTubean, bisa nonton yang lain ya, maksudnya nonton apalah gitu ya di Netflix, atau kalau yang masih kecil bisa saja main games. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mengajarkan nggak ke mereka untuk menginstal aplikasi tadi? Enggak kan ya? Tahu-tahu kalau anak kecil kalau di rumah sudah diam, berarti dia asik dengan games. Gitu kan ya? Nah, kalau kita lihat Ibu dan Bapak, ini dampak negatifnya itu ini. Kelihatan Ibu dan Bapak? Mudah-mudahan terbaca bagi yang di atas ya. Ada dampak negatifnya apa? Radiasi mata. Kenapa Ibu dan Bapak? Karena malam hari bisa saja mereka pakai selimut, lalu ditutupin, lalu dia main game. Anak saya pernah kayak gitu. Jam 2 malam sampai jam 4. Saya lihat karena ada kamera CCTV, kenapa kamu bangun? Baru dia ngerti. Seperti itu Ibu dan Bapak, itu udah kecanduannya ya. Kemudian otak depan kurang berkembang. Itu Pak, dampak negatif semua nih. Lalu malas, disuruh nggak mau, disuruh, apalagi kalau misalkan lagi asik main game. Kalau kemarin, kalau di sebelah ada yang nonton apa? Mabar ya, anak-anak sekarang istilahnya itu main bareng sambil video apa namanya itu, kayak video call di situ ya. Ada suaranya yang maju ke depan, lah kayak gitu lah. Saya juga nggak ngerti ya. Kemudian Bapak Ibu, banyak ini insomnia. Sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu saya pernah dengar itu tantangan untuk 48 jam main game, tidak tidur gitu. Gitu ya. Jadi ini dampak negatifnya Ibu dan Bapak. Ada kecanduan. Canduan itu kenapa? Senang dia main itu Bapak Ibu. Kenapa dia senang? Kenapa dia tertarik dengan main game? Kadang sholat pun, belajar pun, makan pun lupa Ibu dan Bapak. Benar itu ya? Nah, selanjutnya Ibu dan Bapak, ini tadi dampak negatif, sekarang ada dampak positif. Dampak positifnya apa Ibu dan Bapak? Ya banyak Ibu dan Bapak. Salah satunya bisa kita lihat di sini. Ada yang namanya problem solving, dia bisa berkomunikasi, kemudian dia bisa hiburan, kerjasama, dan lain-lain. Itu yang bisa dilakukan dalam game. Kreatif pun bisa mereka. Itu ya Ibu dan Bapak ya. Sehingga selanjutnya saya klik lagi. Ini ada berita lagi, tadi ada dampak negatif, positif. Bagaimana dalam pembelajaran? Di dalam pembelajaran Ibu dan Bapak bisa lihat di sini. Ada istilah gamifikasi. Bahasa Inggrisnya itu gamification. Game yang dimodifikasi. Bagaimana itu game yang dimodifikasi? Itu ya Ibu dan Bapak. Nah kemudian Ibu dan Bapak, inilah kalau kita bisa melihat, gamifikasi itu adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menggunakan game. Bukan berarti harus ada game juga sebenarnya dalam pembelajaran itu Ibu dan Bapak. Tetapi hal-hal yang di dalam game itulah yang kita gunakan dalam pembelajaran. Bikin anak itu candu, bikin anak itu tertantang,
bikin anak itu ada rewardnya. Kan game seperti itu kan Ibu dan Bapak ya. Nah kalau misalkan ada aplikasi IT yang lain itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya di sekolah Ibu dan Bapak tidak ada, gunakanlah pendekatan gamifikasi ini untuk ini, menarik minat, inspirasi, dan lain sebagainya Ibu dan Bapak. Itu Ibu dan Bapak ya. Jadi mindset kita haruslah diubah. Mindsetnya kita itu tidak bisa kita bernegatif ria saja. Ingat Ibu dan Bapak, Buya Hamka pernah ditanya orang, kenapa Buya kalau ke Amerika, saya ke Arab Saudi masih menemukan, mohon maaf ya, wanita yang tidak benar, tanda kutip. Terus Buya Hamka balasnya apa? Tidak, saya ke Amerika, saya hanya menemukan masjid. Saya gampang untuk sholat. Walaupun di Las Vegas yang tempat perjudian Ibu dan Bapak ya. Artinya apa? Mindsetnya kita lah yang harus kita ubah. Bagaimana game ini jangan sampai yang tadi dampak negatifnya tadi, kita manusia, kitalah yang mengontrol diri kita sendiri. Itu saja mungkin Ibu dan Bapak. Terima kasih. Saya berikan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, gitu ya, jadi terbuka sekarang ya. Kita berikan apresiasi untuk Kang Yudi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tibalah saatnya pada narsum yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Pada sesi yang pertama tentang game dan gamifikasi untuk kegiatan belajar dan mengajar. Materi ini akan diberikan oleh Pak Andi Tarunugroho, Eskom MCS, dengan latar belakang informatika dan entrepreneur. Beliau mendesain dan mendevelop beberapa game, bahkan jutaan yang mengunduhnya, Bapak Ibu, luar biasa ya. Ada yang sudah mendownload? Oke. Beliau mulai dari 2009, kemudian dilanjut ke 2011 di Eduka Studio, dan sekarang beliau menjadi konsultan pada gamelab.id. Mari kita sambut Pak Andi Taru. Terima kasih Pak Andi, ya senang sekali kami bisa ketemu dengan Bapak hari ini. Bapak, kita akan bersama Bapak hari ini 50 menit ya Bapak Ibu ya. Dimanfaatkan waktunya, nanti juga kalau ada tanya jawab nanti akan ada sesi tanya jawabnya. Beliau akan memberikan materi bagaimana mendesain, kemudian mendevelop game dan gamifikasi untuk kegiatan belajar dan mengajar. Ya, kami persilakan Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk diberikan kesempatan atas undangan hari ini juga untuk bisa sharing di mana game ini sudah mendarah daging ya dalam kehidupan saya, karena dari mulai sekolah kemudian sampai kuliah dan sudah lebih dari 15 tahun bergelut di bidang ini, di game, terutama game edukasi. Mohon izin untuk materinya. Ada yang jualan kaos. Baik, sambil menunggu materi, saya perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu ya. Ini kaos-kaos Merdeka Belajar. Tapi sebenarnya saya nggak mau perkenalan diri dulu. Oke, ini dulu aja, kita yel-yel dulu ya, supaya semangat ya. Kalau saya bilang pagi, jawab pagi, luar biasa gitu. Oke, kita tes dulu. Pagi, semangat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Baik, berarti ini masih fokus, masih fresh ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya mulai aja karena waktunya terbatas. Jadi sambil menunggu materi. Tahun 2009 ketika saya masih kuliah itu saya punya ketertarikan untuk
membuat game karena waktu itu saya termasuk orang yang kecanduan game. Nah, mengintip ya, tadi saya sempat mengintip pertanyaan di slide ya. Ada, Pak, bagaimana kalau anak kami kecanduan? Nah, itu pertanyaan yang sering selalu muncul. Kemudian yang kedua adalah biaya pembuatan game yang cukup besar atau rumit untuk dibikin. Kemudian apakah game itu boleh dimainkan lebih dari sekian jam dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat umum diberikan gitu. Nah, untuk materi pagi ini izinkan saya untuk tidak memberikan materi secara teknis, tapi saya akan berikan fundamental terkait satu game itu sendiri, dua terkait dengan gamification. Karena antara games dan gamification adalah sesuatu hal yang berbeda. Dan saya menemukan implementasinya itu kebalik-balik. Jadi banyak yang menganggap ini tuh games tapi ternyata gamification. Ada yang menganggap ini gamification tetapi ternyata games. Nah, itu kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini. Nah, yang kedua, kenapa saya lebih suka memberikan fundamental pada Bapak Ibu semua supaya bisa diterapkan di semuanya. Karena saya tahu bahwa belum tentu infrastruktur di sekolah itu memadai, belum tentu bisa membuat sendiri Indonesia gitu. Jadi akan lebih bijaksana jika kita belajar fundamentalnya sehingga Bapak Ibu bisa benar-benar mengimplementasikan. Begitu ya? Ya, setuju ya? Baik, di sini yang suka bermain games angkat tangan. Banyak ya? Yang sedang bermain games, bukan di acara ini ya, tapi maksudnya akhir-akhir ini bermain games. Oke, ternyata memang mayoritas dari kita suka ya bermain games. Kembali ke tahun 2008, ketika saya mulai belajar membuat games itu sulit sekali dibuat. Sulit sekali, sesuatu hal yang sangat kompleks. Tetapi hari ini Bapak Ibu, games itu relatif, saya bilang relatif mudah untuk dibuat. Nah, 2011 ketika saya meluncurkan games profesional pertama kali, games itu selalu dianggap negatif. Padahal waktu itu kami rilisnya adalah game edukasi. Jadi dulu banget, tadi udah disebut juga bahwa games itu konotasinya selalu negatif. Sampai-sampai kami tidak menggunakan kata games. Jadi dulu itu nggak bisa pakai kata games edukasi, nggak bisa. Jadi kami dulu walaupun itu games, kami menggunakannya adalah aplikasi pendidikan. Tapi hari ini dengan adanya kegiatan ini berarti sudah terkonfirmasi bahwa games konotasinya bukan hanya negatif, tapi game bisa digunakan untuk suatu hal yang positif. Nah, games bahkan hari ini sudah bisa digunakan untuk berbagai keperluan, untuk di dalam bisnis dan lain sebagainya, itu luas sekali. Jadi untuk assessment itu juga bisa. Jadi games hari ini tidak hanya untuk hiburan, tapi untuk berbagai kebutuhan. Salah satunya adalah untuk pendidikan. Ini pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu. Jadi tadi udah disebutkan ya bahwa saya mulai tahun 2009 terlibat di pengembangan salah satu game engine karya anak Indonesia, tapi dipakai di seluruh dunia. Waktu itu dipakai di 62 negara dan itu open source, dan itu pengalaman saya pertama kali mengenal dunia games. Jadi saya termasuk orang yang terlibat dalam pengembangan game engine yang dipakai di seluruh dunia waktu itu. 2011 saya mendirikan Eduka Studio. Kami fokusnya mengembangkan game edukasi dengan total unduhan 43 juta unduhan sampai hari ini. Kemudian 2019 saya mendirikan GameLab.id yang fokusnya adalah untuk gamification. Jadi ini pengalaman pribadi saya yang semoga bermanfaat untuk saya bagian. Nah, ini profil saya Bapak Ibu. Jadi latar belakang saya lulusan SMK. Ada guru SMK? Angkat tangan, oh ada. Ya, saya lulusan SMK, Bapak Ibu. Jadi jurusannya juga agak jauh, jurusannya tekstil. Kemudian saya S1, S2 ambil teknik informatika.
dan ada kesempatan untuk ngambil entrepreneurship program di Wharton University. Nah, background pekerjaan tidak jauh-jauh, semuanya dari pendidikan dan game. Jadi saya sempat jadi deputi edukasi di Asosiasi Game Indonesia, kemudian saya menjadi deputi edukasi di Asosiasi Industri Kreatif Indonesia, dan terakhir saya mendirikan perusahaan baru, Eduka Academy, juga di bidang pendidikan juga untuk pelatihan guru. Jadi semoga hari ini bisa memberikan manfaat yang maksimal. Oke. Kita masuk materi pertama. Kita perlu menjawab dulu tadi. Game bikin kecanduan. Itu kan? Itu yang sering terjadi. Nah, sekarang kita pelajari aja bareng-bareng mengapa game itu bisa bikin kecanduan. Nah, kita suka bermain games. Tapi kita lihat sainsnya mengapa kita suka bermain games. Nah, mengapa games bisa membuat kita kecanduan? Oke ya, kita perhatikan data-data berikut ini. Di Indonesia ya, itu 170 juta orang itu pemain games. Jadi 170 juta ya, artinya di sini ada. Artinya 61% penduduk Indonesia itu main games. Tadi juga saya minta siapa yang suka main games, siapa yang sedang bermain games, juga banyak gitu. Hampir mayoritas memang kita bermain games ya. Kemudian durasi rata-rata di Indonesia sendiri ya berada di posisi 6 dengan durasi bermain game terlama. Nomor 6, durasi bermain game terlama. Dan game yang paling banyak dimainkan di Indonesia adalah game yang sifatnya online. Ya, tadi nyambung dari yang sudah ada gitu. Jadi ini data. Jadi bagaimanapun ini data dan fakta yang harus kita hadapi hari ini. Bapak Ibu guru punya tantangan ya, tadi sudah disebut juga punya tantangan terhadap hal ini. Kita lihat lagi data pengguna Roblox itu gede banget, hampir 77 juta lebih ya yang penggunanya. Dan di Indonesia ya datanya adalah 21% di bawah 9 tahun. 21% 9 sampai 12 tahun. Nah, kenapa itu saya bold Bapak Ibu? Karena kan masih anak-anak ya. Masih anak-anak itu yang membentuk dia gitu. Jadi walaupun kami sendiri pengembang game gitu, tapi kita sendiri juga aware gitu, merasa khawatir ketika bermain game itu dilakukan secara berlebihan. Jadi games itu akan menjadi negatif ketika dimainkan secara berlebihan, itu kuncinya. Tapi kalau gamesnya adalah games edukatif nggak masalah, atau games itu sendiri tetap walaupun edukatif pun kalau berlebihan itu juga sebenarnya ada resiko-resiko yang lain. Jadi kata kuncinya ada di durasi, Bapak Ibu. Nah, mengapa sekarang games itu menjadi bagian dari kehidupan manusia? Pertama, games memberikan sesuatu yang sifatnya ini ya, adiktif ya. Jadi games itu memang dirancang untuk itu. Jadi mengapa orang bisa kecanduan games? Karena games dirancang untuk itu. Yang kedua, manusia adalah makhluk sosial, di mana di dalam games sekarang kalau online itu kita ketemu orang lain, entah kita kenal atau tidak. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya offline seperti ini sudah sangat jarang ya. Jadi saya tuh lebih banyak dapat undangan ngisi seminar itu online. Di tahun ini aja saya mungkin event yang sebesar ini baru ini offline ya. Kalau online terus gitu. Tapi sekarang offline tuh udah mulai jarang. Tapi kita makhluk sosial, kita yang selalu mencari teman dan lain sebagainya. Nah, kemudian game itu sendiri memang didesain biasanya untuk hiburan, untuk pelarian, refreshing dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya di sini Bapak Ibu bahwa game itu dirancang memang untuk bikin kecanduan. Memang dirancang untuk ke sana. Nah, ide dasarnya adalah kita mempelajari caranya supaya kita bisa bikin game yang positif dan edukatif tapi kecanduan, sehingga kecanduannya untuk hal yang positif. Itu intinya. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kecanduannya itu? Karena games itu punya nilai ya tadi ya, punya nilai adiktif yang memang kalau dia nggak adiktif
dia nggak akan jadi games yang menarik. Nah, kemudian bagaimana menciptakan itu? Nah, kalau secara profesional itu dibagi menjadi 3 tahapan, dari pre-production, production, post-production. Nah, ini tentu kompleks ya Bapak Ibu ya, yang artinya kalau diimplementasikan secara sendirian itu hampir mustahil lah gitu, agak sulit untuk dikerjakan, untuk bikin games yang profesional. Nah, toolsnya juga yang umum dipakai mungkin sebagian sudah ada yang kenal juga, ada tools yang banyak sekarang. Tapi ini butuh pengetahuan secara teknis. Nah, tentu tidak akan saya bahas di sini, dan saya juga tidak recommended untuk membuat game dengan tools yang seharusnya orang lain yang membuat. Nah, akan lebih baik Bapak Ibu kalau kita mempelajari elemen pentingnya. Karena pada dasarnya games itu pada akhirnya tidak harus dalam bentuk digital. Nah, itu nanti yang akan kita lanjutkan ya, nanti kita pelajari ya. Pertama, syarat pertama dari sebuah games adalah punya mekanik atau aturan. Apa Bapak Ibu? Mekanik atau aturan. Jadi kalau sesuatu nggak ada rules-nya, berarti itu bukan game. Jadi kalau kita mau bikin games, pertama rules-nya apa? Yang kedua, punya dynamic atau ketidakteraturan. Apa Bapak Ibu? Dinamik atau ketidakteraturan. Jadi ada level kesulitan, makin lama makin sulit gitu. Harus ada itu. Kalau nggak ada itu, nggak menarik. Yang ketiga, apa Bapak Ibu? Kondisi menang kalah. Nah, inilah yang membuat munculnya yang namanya motivasi. Tadi juga disebutkan penasaran ya Pak ya. Ada rasa penasaran, oh saya kok kalah terus ya gitu. Jadi kalau main game itu kalau kalah itu malah bukan pusing, pengen main lagi. Itu yang saya alami sendiri Bapak Ibu. Bermain sepak bola misalkan di PlayStation gitu, kalah bukannya kalah udah nggak usah, enggak. Kalau kalah itu malah pengen main lagi karena penasaran, kenapa ya kok kalah terus itu. Malah kalau main menang terus itu jadi bosan. Jadi ada 3 elemen penting dalam sebuah games. Yang pertama mekanik, yang kedua dinamik, yang ketiga kondisi win and lose. Ketika Bapak Ibu bisa membuat sebuah aktivitas, sebuah apapun bentuknya, tidak harus digital, memenuhi 3 komponen ini bisa disebut dengan games. Contoh ya, ada yang tahu ini bermain apa? Nah, baik. Ya, mekaniknya kan ada kan? Dulu kalau saya masih merasakan bermain kelereng, ya, anak-anak saya udah enggak. Anak saya udah enggak merasakan bermain kelereng. Nah, dinamiknya apa? Keahlian menembak. Keahlian menembak setiap pemain kan beda-beda. Kemudian tembakannya tidak bisa diprediksi ya, paling ya bisa kena bisa enggak gitu. Kemudian interaksi sosial, ada interaksi langsung. Kondisi win and lose. Nah, kalau misalkan sudah ini bermain gundu kan di tiap daerah kadang beda-beda ya. Kalau di kami itu pakai lingkaran gitu. Kalau udah kelerengnya keluar lingkaran semua, berarti yang paling banyak menang. Dan gundunya jadi milik pemenang. Ini game apa? Oke, lempar dadu maju sesuai dengan angka. Itu aturannya. Kalau kena ular turun, kalau kena tangga naik. Kalau nyampe 100 berarti menang gitu ya. Nah, dinamisnya ini sebenarnya random. Mau kita pikirkan semaksimal mungkin, mau pakai doa gimana ya random gitu. Tapi seru nggak? Seru, karena ada ketidakteraturan di sana. Itu kuncinya Bapak. Jadi 3 itu. Saya sendiri sampai hari ini saya sama anak saya, sama keluarga gitu, main ular tangga masih seru aja. Kenapa? Karena ada 3 elemen. Jadi ketika terpenuhi 3 elemen ini menjadi dasar kita bisa membuat suatu games yang adiktif. Nah, tinggal kita optimalkan di kelas dan pembelajaran. Nah, yang lebih kompleks lagi kalau masuk game digital, ini saya pakai contoh ya, COC yang game yang sangat populer dan sangat bikin kecanduan karena dia punya core loop, elemen-elemen yang tadi didesain sedemikian rupa
sehingga membuat kita bermain terus, bahkan membeli tanpa sadar. Tiba-tiba habis 1 juta gitu untuk membeli. Nah itu seperti itu. Ini yang sudah dalam ranah hiburan dan sangat adiktif, dan akhirnya tadi ya bikin kecanduan. Itu sudah dia mendevelop games dengan resource perulangan dan lain sebagainya. Ini namanya core loop perulangan. Jadi sekali main susah keluar gitu. Nah, game-games yang sangat adiktif seperti Roblox misalnya, itu juga sama Bapak Ibu. Dia ada core loop-nya. Nah, saya berharap Bapak Ibu menemukan core loop tersebut untuk diimplementasikan di kelas atau di pembelajaran. Bikin sesuai kreativitas masing-masing. Nah, akhirnya kita sampai pada definisi games itu untuk apa sih sebenarnya. Nah, games itu memang mayoritas untuk hiburan, tapi bisa juga digunakan untuk pendidikan. Contoh-contohnya ya, ini salah satu ya games kami ya dari Educa Studio Marble itu masuknya kategorinya game based learning, games yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Tapi games itu juga bisa digunakan untuk assessment. Kami banyak mengerjakan games untuk assessment di perusahaan biasanya. Jadi untuk rekrutmen, untuk mengukur apakah karyawan punya knowledge yang up to date kayak gitu, itu bisa pakai games. Paling sederhana misalkan mengukur ketelitian, nah, itu bisa pakai games. Kemudian kalau di militer ya, militer itu juga training, itu juga simulasinya pakai games. Atau di industri alat berat misalkan, daripada kita mendatangkan alat berat yang harganya mahal dan itu beresiko tinggi untuk keamanan, kita bisa menggunakan games sebagai simulasi. Ini contoh implementasi games di dunia nyata. Nah ini contoh aja ya, di Educa Studio kita mengembangkan games yang seperti ini. Tapi sekali lagi bahwa games tidak harus bentuknya digital. Baik, sudah dapat ya kuncinya ya. Percaya sama saya, kuncinya 3 itu aja. Asal bisa menemukan, bikin rules, bikin ketidakteraturan dalam permainan, kemudian ada kondisi win and lose yang jelas, kita bisa bikin games yang menarik di pembelajaran. Oke, sudah? Waktunya terbatas soalnya, jadi biar saya diundang lagi nanti biar penasaran. Nah, games di kelas itu kita bisa pakai yang namanya gamification, Bapak Ibu. Jadi akhirnya kan Pak, gimana kalau kita mengimplementasikannya di kelas? Nah, kita bisa pakai yang namanya gamification. Oke, sebelum kita masuk ke topik gamification, kita refreshing sebentar. Oke, kita akan ada kuis Bapak Ibu, kuis dan ada hadiahnya. Oke? Setuju? Suka sekali ya Bapak Ibu. Hei, ada aturannya. Kita bagi kelompok A dan B. Jadi yang sebelah sini kiri saya kelompok A. Oke, setuju? Mana kelompok A suaranya gimana? Bilang A gitu. Oke, yang sebelah kanan saya ya, yang sebelah kanan saya masuk kelompok B. Yo, teriak B. Luar biasa. Oke, kita bagi 2 kelompok. 2 kelompok ini berkompetisi. Oke, kita nanti tentukan pemenangnya. Pertanyaan akan saya bacakan 1 kali aja. Akan ada 3 pertanyaan. Berapa pertanyaan? 3. Tapi setiap pertanyaan saya bacakan hanya 1 kali. Pertanyaan pertama nilainya 10, pertanyaan kedua nilainya 20, pertanyaan ketiga nilainya 30. Nanti jawaban yang benar dikumpulkan sehingga kita nanti menentukan mana yang menang, apakah kelompok A atau kelompok B. Baik, setuju? Oke, aturannya lagi. Setelah pertanyaan dibacakan hanya 1 kali, saya akan hitung mundur 10, 9, 8 sampai ini. Kalau nggak ada yang jawab, hangus pertanyaan, nilainya 0. Kalau ada yang jawab, kalau benar berarti dapat poin. Baik, sudah siap? Boleh siapa saja yang menjawab. Ini kelompok dadakan ya, ketemu hari ini langsung berkontribusi ke kelompoknya. Kita coba. Baik. Pertanyaan pertama, silakan diperhatikan baik-baik. Saya bacakan. Harga teh dan cupnya atau gelasnya Rp1.100. Harga cupnya saja
Rp1.000, lebih mahal dari harga tehnya. Berapa harga tehnya saja? Angkat tangan dulu, sabar, yo. Ayo, bentar, aduh. Bentar. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3, silakan angkat tangan. Oke, saya pilih, Ibu. A dulu, sebentar. A dulu, nanti saya lihat A dulu. Jadi kalau salah ada kesempatan. Silakan. Ya. Boleh. Mungkin pakai mic aja, Bu. Izin Ya. jawab, Pak. Nama Ibu. Siap. Nama saya Dewi Novianti dari SDN 1 Cintarasa, Kabupaten Garut. Baik. Dari Garut, Bu. Jawabannya Ibu. Rp100. Rp100. Baik, terima kasih Ibu. Jawabannya salah. Ibu yang pakai kerudung ini orangnya. Berdiri Ibu, berdiri. Ya. Ya, saya Ibu Eji Astuti dari SMP Negeri 2 Pacet. Jawabannya adalah 2100. Salah. Oke. Baik, sesuai aturan ya. Salah ya. Berarti 0-0. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Perhatikan baik-baik. Oke, pertanyaan kedua. Nggak boleh angkat tangan dulu. Ada bengkok di kolam, tumbuh berlipat ganda. Butuh 48 hari sampai kolam tertutup penuh. Berapa hari agar tertutup setengahnya? Oke, B dulu. Itu Ibu yang berdiri Ibu. Ya. Maju, Bek. Yang sana Ibu. Yang atas. Ini dua nih. Gak apa-apa Ibu. Permainan. Ya, silakan. Kalau salah siap-siap ya. Jawabannya 24. 24. Salah. Oke, Kak. Silakan. Ya. 48. Tenang. Perkenalkan, nama saya Irfan Uti Faisal dari SD Negeri Dharmaraja 2 Kabupaten Sumedang. Jawabannya 12. Baik, salah. Nanti kita bahas. Oke, silakan Pak. Saya kasih kesempatan, ini salah semua soalnya. Silakan. Jawabannya 2. Salah. A ada. Ibu yang di atas. Mau lagi dijawab? Betul. Dari mana Ibu? Oke. Mohon izin Mas Reza untuk berikan hadiahnya. Oke. Poin 20 untuk A ya. Mas Reza, buku ada hadiah buku ya. Oke, kita lanjut ya, waktunya terbatas. Pertanyaan ketiga, kalau B bisa menjawab berarti menang. Perjalanan berangkat 160 km per jam, perjalanan pulang 120 km per jam. Berapa rata-rata kecepatannya? 10, 9, 8, 7. Oh ya, silakan Mbak. Grup B. Nah, ini poin 20 ya. 140. Ya, Salah. Ada yang berani atau sudah?
Ayo silakan, atas baju merah. 60, salah. Silakan Pak. Salah. Salah Ibu. B, oke Ibu. Salah. Baik. Salah. Salah. Oke, sudah salah semua, udah 10 detik lebih. Baik. Sudah. Baik. Oke, kita bahas satu-satu ya. Berarti kita pemenangnya tepuk tangan dulu. Jadi pemenangnya. Begini. Pertanyaan pertama, itu harganya berapa tadi kalau teh dan cupnya? 1.100. Harga cupnya 1.000 lebih mahal. Tehnya berapa? 1.100. Bang tadi saya udah bilang salah ya masih diulangi lagi. Ya sudah dicari sendiri di internet. Oh jangan. Baik, gini. Ini namanya permainan logika sebenarnya. Jadi saya berharap tidak ada guru matematika di sini. Ada nggak guru matematika? Ayo dipertanyakan ini. Jadi tehnya harganya 50 karena cupnya 1.000 lebih mahal. Kalau tehnya harganya 50, cupnya 1.000 lebih mahal, berarti 1.050. 1.050 tambah 50, 1.100. Ayo, yang bingung nanti hitung lagi sendiri. Baik ya. Pertanyaan nomor 2 tadi sudah ada yang benar, bisa konsultasi langsung ke yang bersangkutan yang menjawab benar. Pertanyaan yang ketiga, ini pertanyaan jebakan. Ngitungnya lama, mungkin 15 menit baru selesai. Saya sengaja. Jadi itu hanya ada 2 jawabannya yang bisa menjawab. 1, pakai ChatGPT. Jadi masukin ChatGPT langsung keluar. Karena itu rumusnya rumit, nggak sesederhana itu ngitungnya. Yang guru matematika harusnya bisa. Tidak sesederhana itu ngitungnya. Yang bisa jawab cepat hanya ada 2. 1, pakai ChatGPT langsung keluar. Saya mesti langsung curiga. Yang kedua, sudah pernah ikut sesinya saya. Baik ya, oke. Kita lanjut. Waktu terbatas, saya sudah di kode panitia. Waktu terbatas. Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan gamification. Jadi kenapa saya berikan ini? Saya berikan contoh bahwa games yang dipakai untuk di luar hiburan dan lain sebagainya, untuk aktivitas yang lain, itu namanya gamification. Nah, bayangkan kalau ini dilakukan di kelas. Kira-kira belajarnya seru nggak? Begitu ya Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu pulang dari sini ada sesuatu yang terpikirkan sehingga bisa diimplementasikan di kelas, sehingga belajar di mana tadi? Aman, nyaman, menyenangkan. Baik, ini elemen-elemen yang saya pakai ya di gamification, karena gamification elemennya banyak. Baik, gamification itu sebenarnya adalah sebuah sistem, entah sistem dalam bentuk yang besar maupun kecil. Yang kita lakukan tadi adalah gamification dalam sistemnya kecil, tapi untuk lingkup yang besar. Gimana? Kira-kira seru nggak? Seru ya. Ada kompetisinya gitu dan lain sebagainya. Manajemen Rusdena berubah. Oke. Wah, sepertinya ada slide yang hilang ini. Nah, nggak apa-apa. Gamification itu awal mula dipakai untuk loyalitas pelanggan biasanya ya, dulu awal mula. Jadi ini contoh-contoh gamification yang diterapkan di bisnis gitu. Dulu digunakan untuk loyalitas pelanggan. Ini contoh-contoh. Kalau Bapak Ibu ada yang pakai ini, itu contoh dari gamification di dunia nyata. Nah, ini elemen-elemennya seperti games tadi yang saya sebutkan di depan. Gamification juga punya elemen-elemen yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah ada points. Tadi ada nggak? Ada ya, ada nilainya ya.
pertanyaan 1 sebenarnya 10 dan lain sebagainya. Nah, itu points. Kemudian badge, ada hadiahnya. Nanti misalkan saya kuis, nggak ada hadiahnya ya mesti diam semua. Nah, ada hadiahnya itu ada motivasi. Nah, kemudian ada kompetisi. Nah, misalnya dalam bentuk leaderboard. Nah, tadi ternyata pemenangnya adalah kelompok A. Itu tepuk tangan lagi dari kelompok A. Jadi pertanyaannya, Pak, kalau saya mau implementasi gamification di kelas, apa yang perlu saya penuhi? 3 ini aja, dasarnya 3 ini. 1, ada poin, ada scoring. 2, ada rewards. Tidak harus dalam bentuk uang, tidak harus dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk pujian, itu bisa. 3, itu terlihat sehingga menimbulkan motivasi dan kompetisi. Ingat, tanpa kompetisi, games dan gamification itu nggak jalan. Jadi ini kompetisi dalam hal positif ya Bapak Ibu ya. Jadi kompetitif dalam ranah yang positif. Elemen yang lebih lengkap itu ada, teorinya ada. Nah ini wah lama, nanti bisa berjam-jam. Nanti saya diundang lagi aja. Mohon izin panitia. Ada yang lebih kompleks lagi. Ya, ada tabel periodiknya. Nah ini juga kalau mau mendalami gamification ini ada opsinya lebih banyak lagi. Contoh, ada satu elemen namanya loss aversion. Ini ada timernya. Tadi ada timernya nggak? Ada 10 detik. Nah itu contohnya. Nah, implementasi gamification kita tadi udah mencoba bersama-sama. Tapi saya punya pertanyaan nih buat Bapak Ibu. Apa bagian terpenting? Ini tadi ya kita melakukan seperti ini. Apa bagian terpenting dari games dan gamification? Yang jawab benar, tak kasih hadiah lagi. Silakan. Silakan Ibu. Adiktif. Belum tepat. Silakan. Ya, Bapak dulu. Menang dalam itu elemennya Bapak. Tapi bagian terpenting kita tadi menumbuhkan apa? Menantang. Sabar. Ibu tadi yang kerudung pink tadi sudah jengkel kayaknya tadi, angkat tangan. Apa Ibu? Apa? Kompetisi. Belum. Sportivitas, motivasi, strategi. Bapak, core look elemennya Pak, itu Pak. Ayo, apa poin penting di sini? Ya, Ibu. Kompetensi belum. Pak hadiahnya terbakar lagi nih. Itu. Bapak di atas. Strategi. Oke, belum. Bapak baju hanya? Belum. Itu elemen, Pak. Tujuan belum. Kecanduan belum. Bapak yang belakang? Ya. Problem solving itu dampaknya. Ya Ibu. Ribut terus yang terpentingnya Hampir. Yang baju putih mbaknya? hiburan penting anteng bagian terpenting Apa Mbak? kita main Mobile Legends malah hiburan. Waduh saya nggak dengar. Oke. Belum. Oke, sudah kita cari jawabannya bersama. Engagement atau interaksi. Jadi oke ya. Ini walaupun ada yang marah-marah sama saya itu engagement. Karena kenapa gamification ini populer ya? Populer baik di pendidikan dan juga di dunia kerja, itu gamification juga populer karena engagement. Ketika engagementnya tinggi antara guru dengan siswa, diharapkan
ada walaupun secara tidak langsung itu berpengaruh dengan hasil belajar. Masuk apa enggak gitu. Di dunia kerja, engagementnya tinggi, biasanya loyalitasnya tinggi, kinerja hasil kerjanya juga tinggi. Itu kunci dari implementasi games dan gamification. Jadi kalau Bapak Ibu membuat sebuah gamification di kelas, usahakan tujuannya adalah membangun atau menciptakan engagement dengan siswa, interaksi langsung. Itu yang dibutuhkan. Kalau pakai sistem juga sebenarnya bisa interaksi dengan sistem. Baik. Nah, core loop-nya adalah tindakan, dapat umpan balik, menimbulkan motivasi. Dengan adanya motivasi akan ada tindakan yang lebih banyak. Itu dipakai untuk pembelajaran luar biasa. Jadi misalkan tindakan belajar dapat umpan balik, baik dari sistem misalnya digital ya, atau dari guru atau dari teman, maka akan menimbulkan motivasi dari siswa tersebut untuk lebih banyak belajar lagi. Itu core loop engagement dari gamification. Contoh ide-ide ya Bapak Ibu ya, tanya jawab selepas pembelajaran kan biasanya gitu kan. Kalau saya dulu SD, saya ingat sama guru saya, yang bisa jawab pulang duluan. Itu, nah seperti itu. Itu gamification Bapak Ibu, yang simpel-simpel saja tapi menimbulkan engagement ya. Nah ini yang bisa jawab, tapi ini saya modifikasi ya. Yang bisa menjawab dapat poin +1, ditulis di papan khusus. Nah kemudian setiap bulan ya, setiap bulan nilai tertinggi dapat reward, entah dapat apa aja lah, itu bisa. Kemudian contoh untuk meningkatkan interaksi sosial, siswa melakukan kegiatan sosial di luar sekolah, kemudian didokumentasikan. Yang memberikan umpan balik adalah teman-temannya, ngasih love gitu di foto tersebut. Nah love yang terbanyak dapat hadiah khusus. Ini ide-ide saja. Nah, kalau pakai digital games, itu siswa mengerjakan tugas atau bermain games di rumah. Kemudian guru melihat dari data analytics di game tersebut, anak tersebut beneran main nggak, berapa kali, skornya berapa gitu. Kemudian ada leaderboard secara digital yang dilihat bersama-sama sehingga mereka lebih termotivasi. Nah, itu ide-ide yang bisa digunakan di pembelajaran. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin saya izinkan saya untuk merangkum. Yang pertama, kalau mau bikin games ada 3 elemen penting. Ya, ada yang berani menjawab? Siapa? Ibu yang paling atas. Ya, silakan. 3 elemen ya Pak? Ya. 3 elemennya. 1. Mekanik. 2. Dinamik. Win and solution. Apa? Win and lose. Oh, win and lose. Baik, Mas Reza silakan diberikan rewardnya. Terima kasih. Oke, itu elemen dasarnya. Kalau gamification, elemen dasarnya apa? Baik, kok pink semua ya? Ya udah nggak apa-apa, salah. Ibu yang dari kerudung pink juga. Yang paling cepat. Silakan, apa Ibu? 1 poin. Ya. Yang ketiga apa Bu? Oh, oke. Terima kasih, Mas Reza. Silakan. Sudah Ibu, hadiahnya terbatas. Saya jadi ini nanti pemandu kuis nanti di depan. Baik, itu Bapak Ibu, jadi dasar yang diharapkan adalah menjawab tadi ya, Pak, saya tidak bisa bikin games. Pak, saya bikin games itu biayanya mahal. Pak, bikin games itu apakah harus digital dan lain-lain. Semoga hari ini menjawab, dan yang paling penting semoga ilmu yang diberikan pagi ini bisa benar-benar diimplementasikan dan membawa perubahan positif sekecil apapun di ruang kelas masing-masing. Terima kasih, kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Taru. Gimana Bapak Ibu? AHA gitu ya. AHA itu sesuatu yang sangat menarik gitu ya. Dan kita baru gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu sudah menyiapkan pertanyaannya? Sudah. Oke, Pak Boris. Oke, ya. Kalau sudah ada di stop saja, Pak Andi. Ada berapa total? Totalnya ada berapa, Pak Boris? 180. Oke, saya itu selalu ambil yang pertama dulu. Coba, penanya pertama itu yang paling ini. Oke, pertanyaan pertama, Pak Boris naik ke atas. Oke, terus. Ya, Oke. bagaimana cara menghadapi dan menghentikan siswa agar tidak kecanduan game online terutama pada anak SD? Baik, selalu muncul pertanyaan ini. Jadi banyak caranya, tapi kita coba ya. Satu sebenarnya ini masih bisa dilakukan dengan cara anak harus diberikan tanggung jawab. Itu yang pertama. Misal ini saya udah terapkan ke anak, ponakan dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kasih tanggung jawab. Misalnya boleh main game asal mandi, merapikan tempat belajar, terus kemudian makan malam, itu contoh aja. Jadi ajarkan dulu tanggung jawab. Ada klausanya, jadi A, B, itu dulu. Itu harus ada dulu, sekecil apapun. Nggak bisa langsung tiba-tiba dia stop bermain game. Kalau langsung di stop, tantrum. Ada tantrum nggak Ibu? Bapak Ibu? Paham ya? Jadi kadang ada tantrum kalau tiba-tiba kita stop, dan itu juga nggak bagus buat psikologisnya dia. Jadi jangan langsung di stop, karena ini aditif. Kalau langsung di stop itu juga secara psikologis nggak baik. Jadi pertama bikin klausa dulu, A ke B. Jadi boleh main asal gitu ya Bapak Ibu ya, boleh main asal gitu dulu. Setelah dia punya tanggung jawab itu, kurangi durasinya, bertahap, kecil tapi bertahap. Jadi jangan langsung dari misalnya 3 jam langsung jadi 1 jam. Bagi dia itu suatu potongan yang besar itu. 2 jam ya, kurangi, bertahap, kecil bertahap. Nah yang ketiga itu bisa dengan suruh dia coba kamu belajar bikin game, tapi nggak usah yang mahal-mahal. Bikin paket Scratch yang gratis-gratis saja, biar dia encourage-nya muncul tuh. Kamu suka main game kan, bikin. Ketika orang itu sudah mulai bikin game, main game tidak menyenangkan. Contohnya saya. Kenapa? Karena saya setiap main game mikir, cara bikinnya gimana ya? Nah, itu jadi akan ada distraksi yang cukup lumayan ketika akhirnya saya bermain game itu untuk mencari inspirasi. Nah ini yang berbeda, aditifnya akan berkurang. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi 3, pakai klausa atau tanggung jawab. Yang kedua, mengurangi secara bertahap. Yang ketiga, minta dia untuk belajar bikin game pakai tools-tools yang sederhana supaya ada pengurangan aditifnya. Baik, kita pilih lagi. Nah, bagaimana solusi game dan animasi untuk beberapa sekolah daerah yang belum bisa menggunakan teknologi modern? Nah, itu tadi sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Tidak harus games dalam bentuk digital. Game bisa dalam bentuk aktivitas yang tujuan akhirnya adalah untuk engagement. Nah, itu tadi mengapa saya di sini menekankan itu. Terus ke bawah. Waduh, bertambah terus. Yang like-nya paling banyak ada nggak? Ini sudah kecanduan ya. Oke. Menarik ini. Atas sedikit. Bagaimana mengatasi mindset guru yang tidak mau beradaptasi dengan media teknologi saat ini? Nah, ini tergantung mengapanya dulu. Misalnya nih, misalkan merasa kesulitan untuk menggunakan teknologi baru tersebut. Nah, maka mungkin
teknologi yang dipakai atau dicoba adalah langsung yang kompleks, sehingga langsung nyerah. Jadi Bapak Ibu misalkan langsung bikin games pakai construct gitu, waduh itu langsung ada yang kalau kamu berikan pelatihan ya kadang langsung Pak bendera putih gitu. Jadi pakai yang simpel-simpel dulu, misalkan terbiasa pakai PowerPoint, coba menggamify proses pembelajaran pakai PowerPoint dulu, yang sederhana dulu, atau pakai aktivitas. Nah, teknologinya pakai yang sering dipakai dulu, itu bisa. Baru bikin yang lebih modern. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kadang masalah mindset. Kembali tadi, games itu konotasinya negatif gitu. Nah, itu kalau masalah mindset, kita melihat aja. Cara Bawi